Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Kevin Puspita Negara dengan NIM 2020 008082 dari 5A2 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya. Materinya tentang cara menghadapi persaingan di era disrupsi dari Universitas Sarjana Data Mahasiswa. Baik, jadi sebelumnya apa itu disrupsi? Nah, era disrupsi merupakan masa di mana terjadinya inovasi dan perubahan secara masif. Perubahan tersebut terjadi secara fundamental hingga mengubah berbagai sistem dan tatanan ke cara yang baru. Nah, apa dampak dari era disrupsi itu sendiri? Mereka yang tidak bisa mengikuti perkembangan dan mempertahankan cara lama dan tidak dapat bersaing, tidak akan dapat bersaing. Nah, perubahan pada era disrupsi ini sering digaungkan kepada mereka-mereka kaum muda seperti kita. Pasalnya, kita merupakan yang akan menjadi pemimpin pada masa dan paling mengalami dampak dari era disrupsi ini sendiri. Nah, untuk menghadapinya, kaum muda itu harus adaptif dan inovatif di dalam persaingan. Pasalnya, persaingan kerja ini semakin kompetitif. Nah, era disrupsi ini dibagi menjadi dua, yaitu era disrupsi 4.0 dan era disrupsi 5.0. Era disrupsi 4.0 dimulai pada revolusi industri 4.0. Industri 4.0 merupakan tren otomasi dalam teknologi pabrik. Salah satu perubahan yang terjadi di dalam industri 4.0 adalah komputerisasi pabrik. Sistem cyber fisik mampu membuat keputusan dan melakukan tugas secara mandiri. Apabila ada gangguan, tugas baru dilimpahkan ke atasan. Nah, setelah industri 4.0 ini muncul istilah era masyarakat 5.0 atau super smart society. Hal ini menjadi solusi atas industri 4.0 yang dinilai menimbulkan degradasi manusia. Pada era super smart society ini, manusia menjadi komponen utama, sementara pada industri 4.0 ini manusia hanya sekedar menjadi komponen pasif. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menghadapinya? Nah, cara menghadapi era disrupsi ini, bagaimana sikap yang tepat dalam menghadapi era disrupsi bagi industri? Berikut saya akan memberikan tips-tipsnya. Yang pertama, tidak berhenti berinovasi. Selera pasar selalu berubah seiring perkembangan zaman. Hal ini tidak dapat diberhentikan. Pemilik usaha hanya dapat mengikutinya dengan cara berinovasi sesuai selera konsumen. Jika mereka tidak mampu berinovasi, perusahaan tidak akan mampu bertahan. Yang kedua, yaitu memanfaatkan teknologi. Konsumen memiliki kesempatan untuk memilih berbagai produk dan jasa sesuai kebutuhan, kemampuan, dan kesesuaian harganya. Untuk menghadapinya, perusahaan dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas produk dan jasanya. Next, yang selanjutnya, yang ketiga, tidak pernah merasa puas. Suatu produk memiliki siklusnya tersendiri. Siklus tersebut adalah introduction atau perkenalan, growth, pertumbuhan, maturity, pematangan, dan decline, penurunan. Saat perusahaan berada di tingkat pertumbuhan, jangan langsung berpuas diri. Sebaliknya, terus berinovasi dan mengembangkan diri agar dapat mempertahankan posisinya di pasar. Yang terakhir, 4, berorientasi pada konsumen. Salah satu hal yang penting dikembangkan oleh perusahaan adalah sikap berorientasi pada konsumen. Caranya adalah dengan memberikan layanan yang memuaskan. Hal ini dapat membuat konsumen loyal dan enggan meninggalkan perusahaan. Keempat tips itu merupakan tips agar cara menghadapi disrupsi. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.